Kali ini gua mau ngebahas sebuah keyboard dari Yunzi yaitu Yunzi AL75 yang merupakan keyboard aluminium dengan layout 75%. Sebelum gua bongkar keyboardnya, gua mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa sekarang Yunzi udah masuk di Indonesia. Jadi udah ada official store-nya baik di Tokopedia, Shopee ataupun TikTok mungkin. Dan udah ada juga Instagram-nya, jadi kalian bisa langsung tanya-tanya ke sana kalau mau beli keyboard ini. Yang artinya kalian bisa beli keyboard ini dengan harga yang lebih murah dibandingin kalian impor langsung dari China, di mana kalian harus bayar lagi yang namanya custom tax, kemudian harus bayar lagi ongkos kirim, belum lagi nunggunya juga lama. Dan nilai paling pentingnya adalah sekarang udah ada garansinya. Jadi kalau misalnya keyboardnya kenapa-napa, kalian bisa langsung tanya ke mereka solusinya seperti apa. Oke, kita langsung aja lihat dari kardusnya. Untuk kardusnya sendiri di sini ada dua layer ya. Jadi ada outer layer, kemudian ada dus lagi di dalamnya. Untuk outer layernya ini ada tulisannya Yunzi full aluminium gasket Trimode dengan kode AL75. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya ada layoutnya seperti apa. Untuk F-row-nya udah terpisah. Kemudian untuk di bagian kanan atas ini ada delete. Di sebelah kanan bawah ada badge yang nanti isinya dongle bisa kita lihat. Dan ini warnanya adalah black. Ada dua warna yaitu black dan juga silver. Ini yang warna black dengan switch juga ada dua pilihan nanti yaitu Cocoa Cream V2 dan juga Black Gray. Ini yang Cocoa Cream yang merupakan switch linear. Nanti akan kita tes juga seperti apa. Lalu kalau misalnya mau dibuka isinya seperti ini. Di dalamnya dusnya dus hitam ya. Kemudian ada beberapa wording di sini. Where artistry meets next level typing. Not accessories are underneath. Please check before throw away. Kemudian di bagian belakangnya sama ya layout cuman polosan, nggak ada keterangan apa-apa, nggak ada legend dan lain-lain. Jadi langsung kita buka aja boxnya. Di bagian atasnya ada tulisan Yunzi, di sini logonya warna ungu. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ada dua section, di sini aksesoris box dan juga keyboardnya. Tapi di bagian atasnya ada manual book. Manual booknya komplit banget ya, bisa kalian lihat semua di sini untuk fungsi-fungsi FN, RGB dan lain-lain. Jadi kalian bisa baca di sini kalau misalnya mau tahu fungsi-fungsinya seperti apa. Kemudian di sini ada aksesoris box. Nanti kita buka dulu isinya seperti apa. Pertama ada extra keycaps, ini warnanya abu-abu. Jadi kan memang switchnya itu blue gray ya, mungkin untuk menyamakan. Ini ada warna gray juga. Jadi kalian bisa ganti warna biru di sini ke warna abu-abu. Dan untuk tipe keycapsnya sendiri adalah PBT double shot. Bisa kalian lihat di sini double shot, dan untuk profilnya adalah cherry profile. Untuk switchnya sendiri di sini dia pakai Yunzi Cocoa Cream V2 linear switch dengan operating force-nya itu 50 gram. Untuk bagian top case-nya dia pakai PC, bottom case-nya dia pakai PA65 kalau nggak salah, dan stemnya dia pakai POM. Nanti kita dengerin suara seperti apa, dan ini kita dapatnya 2 piece. Selanjutnya ada keycaps dan switch puller yang jadi satu seperti ini, polosan aja. Dan terakhir ada kabel USB Type-C non-braided, jadi ini nilon biasa warna hitam tanpa ferrite core. Dan itu aja untuk aksesorisnya, mari kita lihat keyboardnya. Ini dikasih plastik ya, dikasih plastik biasa warnanya bening. Dan di atasnya lagi ada top cover ya, ini pakai mica. Bisa buat menghindari dari debu ya, kalian bisa lihat di sini. Ada tulisannya juga Yunzi. Dan kalau dibuka ini dia keyboardnya. Nanti akan kita lihat lagi lebih dekat. Isinya itu aja, sisanya ada PE foam di bagian samping. Jadi ini kalau misalnya untuk pengiriman masih aman lah ya. Kalau misalnya pakai single bubble wrap aja, jadi kalian nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya nggak terlalu bagus packingnya, risiko untuk dusnya rusak di bagian sampingnya ya juga ada. Tapi ya nggak masalah juga sih, yang penting kan keyboardnya aman ya. Oke, ini kita singkirin dulu.
Dan ini dia keyboardnya Yunzi AL75 dengan layout 75%. Di bagian bawah sini ada blocker dengan LED diffuser di bagian tengahnya. Dan di bagian kanannya ada gold badge gitu yang kita tinggal tekan aja. Kemudian kita tarik untuk ngasih lihat di dalamnya ada wireless dongle 2,4 GHz. Sistemnya pakai magnet. Jadi kalau misalnya mau dibalikin tinggal ditaruh aja. Di bagian atas kanan nggak ada knob dan diganti sama delete di sini. Jadi tampilannya lebih clean ya kalau bisa gue bilang. Kemudian untuk F-row-nya itu terpisah. Jadi dia nggak jadi satu. Jadi benar-benar kayak layout 65% non-exploded, kemudian F-row-nya itu terpisah di bagian atas. Untuk keycaps sendiri ini warnanya biru ya, dan bisa kalian ganti ke warna abu-abu di keycaps cadangan yang tadi udah dikasih. Kalau misalnya kalian mau bikin keyboardnya itu tampilannya lebih monokrom. Di bagian depannya sendiri itu polos, nggak ada shape apa-apa, nggak ada lekukan apa-apa, benar-benar polos. Dan di bagian sampingnya juga sama. Tapi di bagian sini dia agak terpisah ya. Jadi ini sama dengan bagian depan ukurannya, kemudian bagian bawahnya itu ada terpisah lebih ke dalam untuk kasih aksen lebih kokoh gitu kesannya. Kemudian di bagian belakangnya juga sama aja. Dan di sini ada switch untuk ganti ke Mac dan juga Windows. Kemudian di tengahnya ada port USB-C. Kemudian di sebelah kanan ada switch untuk koneksi ke wireless 2,4 GHz dan juga Bluetooth. Di sebelahnya juga sama aja. Kemudian di bagian belakang di sini bisa kita lihat juga polos banget ya. Di sini ada rubber fit. Nggak ada tulisan apa-apa, nggak ada logo apa-apa, jadi benar-benar polos. Tapi bisa kalian lihat di sini itu agak kayak fingerprint magnet ya. Jadi kalau tangan kalian berminyak gitu, bukan fingerprint ya sih sebenarnya, tapi lebih ke minyak di tangannya bisa nempel nih karena ini warnanya hitam. Kalau nggak mau kayak gini, kalian bisa pilih yang warna silver. Dan untuk bautnya di sini bisa diakses dari bagian belakang. Ada 8 baut ya, dan ini pakai kunci L atau torque, mungkin nanti akan gue coba buka. Dan untuk obengnya sendiri nggak disediain oleh Yunzi. Oke, pertama-tama gue akan coba tes dari sisi suaranya ya sebelum gue bongkar. Untuk tahu suaranya seperti apa, kondisinya stok sebelum diapa-apain dengan switch Cocoa Cream V2. Itu dia typing sound testnya dalam keadaan stok, nggak diapa-apain, nggak pakai Desmet juga. Dan menurut gua suaranya lebih ke marbly poppy, agak sedikit tok. Ini ciri khas dari foam board banget, nanti bakalan kita lihat isi dalaman foamnya seperti apa. Tapi ada signature arah ke Toki sedikit karena mungkin switchnya itu bagian top housingnya pakai PC. Biasanya bottom out PC itu agak lebih tok ya. Dan ini loud karena switchnya juga udah long pole. Nanti bakalan kita coba ganti juga switchnya untuk tahu perbedaannya seperti apa. Mmm, Tanpa berlama-lama gua akan bongkar aja keyboard ini, karena gua nggak perlu jelasin lagi bagian switch dan keycapsnya karena udah gua jelasin di awal. Oke, langsung aja kita bongkar. Jadi udah gua bongkar, ini kira-kira waktu yang gue butuhin sekitar setengah jam. Antara keycaps dan switchnya cukup nempel jadi nggak gampang copot. Antara switch ke plate-nya juga lumayan susah walaupun nggak susah-susah banget. Jadi bisa dibilang ini hal yang bagus di keyboard ini. Kemudian untuk plate-nya bisa kalian lihat di sini, plate-nya pakai PC plate dengan stabilizer pakai plate stabilizer. Udah gua bongkar dan gua pakai obeng torque, ini gua beli sendiri dan ukurannya gua lupa ya, nanti akan gua kasih tahu di keterangan di sebelah sini mungkin. Nah, ini gua pakai buat ngebuka 8 bautnya. Dan kalau kita lihat untuk top case-nya sendiri bisa kalian lihat seperti ini.
Lalu kalau kita balik, untuk tempat gasketnya ada di ujung-ujung, atas dan bawah. Jadi dia ada 8 titik. Ini warnanya hitam ya, sorry jadi agak susah buat dikasih lihat karena kontras banget. Tapi kira-kira seperti ini, dan untuk bagian skrunya bisa kalian lihat di sini. Nah, ini nanti bisa dikasih untuk force brake mode pakai isolasi listrik ya, biar nggak ada case ping lagi. Seperti itu untuk top case-nya. Kemudian untuk plate dan PCB-nya ini nempel banget ya. Tadi udah gua coba buka. Karena di bagian bawahnya itu dia ada plastic sheets buat anti statik. Jadi dia nempel banget. Jadi nggak usah kaget kalau bukanya agak susah. Dan di sini ada sebuah kabel yang tadinya terpasang ya. Ini udah gua copot biar gampang aja nggak ngabisin waktu. Dan ini untuk plate dan PCB-nya udah jadi satu. Satu hal yang agak gua sesali sih di sini ya, untuk bagian PCB foam-nya dia itu nempel ya. Jadi ditempel kayak gini udah fix, dan kalau misalnya dicopot dia ngerusak bagian foam-nya. Jadi sayang banget ini nggak bisa dibuka. Dan untuk plate-nya sendiri itu dibaut ya, bisa kalian lihat. Jadi ini nggak bisa dicopot antara plate ke PCB karena bautnya itu tertutup sama plastic sheets. Solusinya ya gua kasih cutter aja nih, gue bolongin sedikit-sedikit ya di bagian setiap bautnya. Jadi bautnya itu bisa gue buka pakai skrup dan skrupnya bisa keluar. Yang akhirnya gue bisa ngelepas si plate-nya dari PCB-nya, nanti akan gue kasih lihat dalamannya seperti apa. Dan untuk gasketnya sendiri dia pakai gasket, apa ya nyebutnya ini ya, gasket band ya. Jadi kayak cuman karet doang. Dia bukan socks tapi cuman kayak karet yang diselipin di plate. Seperti ini. Nah, ini yang bisa kalian lihat di sini kenapa tadi flexnya ketika gua typing sound test nggak terlalu flex, karena dia udah dibaut atas bawah. Kemudian dia pakai model gasketnya juga seperti ini, bukan yang model agak lebih lebar dan dikasih shocks di ujungnya, itu bisa lebih fleksibel. Jadi itu penyebab untuk keyboard ini nggak terlalu flex, ditambah di bagian bawahnya juga foamnya rada tebal. Dan lanjut lagi kita ke bagian bottom case. Untuk bottom case-nya plain aja ya, nggak banyak lekukan. Di sini ada baterai 2 piece 3.000 jadi totalnya 6.000. Dijadiin satu di doctor board sebelah sini. Kemudian dari doctor board keluar kabel ke PCB. Sistemnya seperti itu. Dia termasuk solid juga ya. Ini one piece yang di CNC, jadi bisa menghasilkan suara yang nggak hollow ya, nggak hollow karena ini memang cukup tebal juga buat platnya dan nggak pingy. Dan di ujung-ujungnya ada tempat untuk silikon gasket yang tadi di sebelah sini, dan di bagian sampingnya itu polos ya, nggak ada ke atas, jadi memang langsung top case-nya nutupin bagian sampingnya. Oke, simpel seperti itu. Nah, karena di sini juga nggak banyak ruangan ya, jadi kenapa tadi juga untuk keyboardnya nggak bisa terlalu flex, karena emang nih jaraknya antara si PCB dan bottom case ini udah tipis banget, jadi memang nggak ada pergerakan lagi. Walaupun mungkin bagian foam yang di bawah PCB tadi yang nempel bisa dilepas dengan ngerusak foamnya tadi, tetap aja kayaknya flexnya mungkin nggak bakalan maksimal sih di keyboard ini, dan sayang juga gitu. Oke, kita lanjut. Untuk plate-nya dia pakai PC plate seperti ini. Kemudian dia udah flex cut juga di antara setiap switch-nya. Stabilizernya dia pakai plate stabilizer yang tadi udah kalian dengar ketika typing test. Suaranya udah enak, udah dituning dengan cukup baik di unit yang gua terima. Kemudian untuk stabilizernya ini juga udah preloop, jadi kalian udah siap pakai lah, nggak usah diapa-apain lagi. Dan di spacebarnya ada silikon untuk membuat suara spacebarnya nggak terlalu hollow gitu. Ini warnanya putih. Dan kira-kira untuk plate-nya seperti ini, sama di bagian bawahnya itu dia udah ada stand off yang udah di molding langsung ya sama PC plate-nya, jadi nggak bisa dicopot. Kalau mau dicopot ya otomatis harus dipotong. Ya menurut gua sayang, nggak usah lah ya.
Oke, ini untuk PC plate-nya. Kemudian ini untuk platformnya dia pakai Poron platform, tebalnya sekitar 3 sampai 4 mili. Di bawahnya dia pakai AXP switchpad. Ini ngebuat suaranya jadi lebih poppy, marbly. Tanpa adanya ini kemungkinan besar suaranya jadi lebih thin dan nggak marbly. Jadi memang ini secret sauce buat rata-rata foam keyboard ya, AXPE switchpads. Dan di bawahnya lagi ada plastic sheets, ini untuk anti statik yang memang jadi kombinasi umum di bawahnya XP Switchpads. Pasti sekarang di bawahnya pakai plastic sheets ini yang juga agak ngealter suaranya sedikit jadi lebih marbly dan poppy. Dan terakhir ini dia PCB-nya warna putih dengan kode PCB MK830 TCS sekian XDW 2024-01-06. Jadi kodenya itu MK830 dan untuk PCB-nya udah flex cut dengan tebal 1,6 mm ya untuk PCB-nya. Nah, satu hal yang bikin gua emes dan gue juga nggak nyangka bahwa PCB ini udah support pakai PCB stabilizer ya. Kalian bisa pasangin screw-in stabilizer di sini dengan spek PCB 1,6 mm. Yang gua tuh nggak ngeliat di awal karena memang ketutup sama foamnya. Kalau dilihat di sini ya nggak kelihatan kalau dia tuh support untuk PCB stabilizer. Dan dari atas juga nggak kelihatan karena ketutup PC plate yang di bawahnya ada poron platform. Jadi emang nggak kelihatan sama sekali. Tapi artinya PCB-nya punya potensi untuk dikasihin PCB stabilizer yang mungkin bakalan lebih enak lagi ya, walaupun plate stabilizer bawaannya juga udah enak. Dan di bagian bawah sini ada LED, ada 3 indikator di sini, yang di blocker tadi ada diffuser. Untuk switch sendiri udah support 3 atau 5 pin hot swappable switch dan dia udah south facing. Semuanya udah south facing. Oke, habis ini gue langsung rakit aja untuk keyboardnya. Dan ini dia udah gua rakit ulang keyboardnya dan gue pakai keycaps dengan warna yang abu-abu biar ngebedain. Sedikit yang gua rubah di keyboard ini adalah gua tambahin force break mode supaya nggak ada lagi yang namanya casping. Walaupun gua nggak tahu tadi pas dites di awal kedengeran apa enggak, tapi nanti akan gua kasih keterangan seandainya pas gua edit kedengeran ada casping dan perbedaannya seperti apa. Dan satu hal lagi yang gua modif dari keyboard ini, gua nggak lagi pasangin AXPE switch pads dan juga plastik film yang ada di bawahnya untuk mengetahui apakah suaranya masih tetap oke ketika dua elemen penting ini gua copot dari keyboardnya. Tanpa berlama-lama, mari kita tes suaranya seperti apa. Nah, jadi kalian udah dengar suaranya setelah gue copot AXPE switch pads dan plastik filmnya. Dan surprisingly suaranya masih cukup oke juga ketika itu dicopot. Karena biasanya untuk kedua item yang krusial itu ketika dicopot suara keyboardnya kalau memang case foam bakalan jadi jelek banget gitu. Tapi di sini suaranya cuman jadi lebih thin alias nggak se-loud sebelumnya, jadi agak lebih muted sedikit. Kemudian
suaranya malah cenderung berubah jadi clacky dibandingin Toki. Dan gue suka hal itu karena ternyata bisa dibuat clack juga ya untuk suaranya. Kemudian ketika gue ganti switch-nya jadi HMX Shinhai yang memang udah clacky dari bawaannya, suaranya jadi lebih clacky lagi dan artinya keyboard ini masih bisa dirubah dari tok marbly gitu ke arah yang clacky dengan ganti switch dan copot XP switch pads dan plastik filmnya. 2 item itu dicopot, nggak terlalu berpengaruh banget ya, nggak jadi jelek banget gitu suaranya, walaupun PCB-nya itu flex cut. Mungkin karena di belakangnya udah ada PCB foam yang menempel, ditambah plastik sheets lagi yang udah menempel, mungkin suaranya masih ketolong dari situ. Mungkin kalau itu dicopot ya bakalan jadi tipis banget suaranya, cuman nggak mungkin lah ya karena sayang banget dicopot karena itu udah ditempel permanen. Itu aja sih dari sisi suaranya menurut gua. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya. Pertama kelebihannya untuk keyboard ini karena tadi udah gue bilang udah masuk ke Indo resmi, harganya jadi bisa kompetitif, garansinya ada. Kalian kalau komplain istilahnya gampang gitu. Dan kalian nggak perlu ribet lagi kalau beli keyboard ini dari luar negeri. Kemudian yang kedua, untuk looks-nya menurut gua cukup cakep juga ya, minimalis, nggak pakai knob, jadi lebih simetris gitu. Walaupun untuk bagian badge-nya ini warnanya ya gold dan nggak ada silver, jadi mungkin agak sedikit kontras di bagian sini. Jadi ya itu plus minus aja sih. Dan untuk kelebihannya lagi, keycaps-nya itu udah pakai cherry profile keycaps double shot yang bahannya cukup tebal juga dan teksturnya nggak terlalu kasar, enak buat dipegang. Kemudian untuk switch-nya udah lumayan juga, preloop-nya udah oke, nggak kedengeran pinging gitu, noise ping juga nggak terlalu kedengeran. Dan untuk stabilizernya sendiri udah bisa pakai PCB stabilizer yang bisa ngebuat suara dan feel-nya jadi lebih enak lagi. Walaupun untuk plate stabilizer bawaannya itu juga udah enak menurut gua, nggak perlu diapa-apain lagi, yang jadi kelebihan keyboard ini. Lalu untuk kekurangannya ya menurut gua yang pertama untuk dari sisi keycaps-nya yang kelihatan dulu, Legend-nya itu agak kurang konsisten. Contohnya 5 dan 6 di sini 5-nya tebal, 6-nya tipis. Kemudian untuk contohnya di sini L-nya rada tipis, kemudian M-nya tebal banget jadi agak kurang konsisten. Kalau kalian concern masalah itu kekurangan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di bagian bawah PCB-nya sendiri itu tadi foamnya nempel, nggak bisa dicopot. Kalau dicopot otomatis rusak ataupun kotor. Jadi untuk modifikasinya agak minim menurut gua. Terus yang ketiga untuk flexnya itu rada kurang. Jadi kalau ditekan-tekan dia nggak se-bounce itu. Karena memang bentuk gasketnya yang seperti tadi udah gua jelasin nggak mendukung untuk super flex. Walaupun si plate dan PCB-nya udah punya flex cut. Ditambah bagian bawahnya juga nggak terlalu banyak rongga ya. Jadi memang untuk flexnya rada kurang. Jadi kalau kalian suka yang super bouncy ya keyboard ini nggak super bouncy walaupun flexnya tetap ada walaupun subtle gitu. Kemudian untuk kekurangannya lagi ini badge-nya fingerprint magnet banget. Jadi kalau misalnya kalian kena sedikit aja dia bakal ninggalin bekas. Kalau dilap lama-lama baret atau coatingnya lama-lama pudar ya. Jadi ya harus hati-hati aja sama si badge-nya ini. Dan untuk yang warna hitam ini juga gampang kalau tangan kalian berminyak gitu, gampang ninggalin bekas. Itu aja sih ya kekurangannya menurut gua. Dan sisanya sih nggak ada masalah lah ya untuk LED dan software itu ya standar-standar aja sih mestinya. Jadi nggak gua coba di sini. Gua lebih fokus ngasih dengar suaranya seperti apa. Lalu untuk modifikasinya ya kalian bisa lakuin 2 hal tadi yang simpel-simpel aja untuk force break mode, kemudian kalian bisa ganti switch-nya pakai yang clacky, terus copot aja switch pads-nya kalau mau lebih clack suaranya dan mungkin diganti juga untuk keycaps-nya jadi bahan ABS kayak punya GMK kalau mau lebih clacky lagi. Itu aja sih ya menurut gua tentang keyboard ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi. Gua akan dapat affiliate ketika kalian beli dari link tersebut. Kalau misalnya ada yang kalian belum paham atau mau ditanyakan yang belum gue jelasin bisa tanya di bagian komen. Thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.